Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Ibu Alfi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Sehat ya? Ya, anak-anakku yang soleh dan cerdas. Minggu ini kita akan kembali melanjutkan materi sebelumnya ya. Nah, mudah-mudahan kalian semua semangat nih untuk belajarnya. Nah, materi yang akan kita bahas adalah surat undangan setengah resmi. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis surat undangan, kita akan ingat-ingat kembali ya. Seperti biasa, Bu Alfi akan berikan quote of the week-nya. Ini Bu Alfi ambil dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud, yang bunyinya, barang siapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, diniatkan ya, setiap pembelajarannya nanti kalian niatkan untuk ibadah. Insya Allah ini menjadi amal ibadah kita dan mendapatkan pahala. Oke, untuk kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar 3.5, di mana mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan ya, bisa ulang tahun, kegiatan sekolah ataupun kenaikan kelas. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mencermati struktur undangan dengan percaya diri. Nah, nanti setelah belajar ini, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi ya struktur surat undangan yang ada. Oke, kita lanjut saja. Nah, sambil mengingat pembelajaran yang lalu, kita ingat-ingat kembali yang namanya jenis surat undangan itu ada 3 macam ya, 3 jenis. Yang pertama adalah surat undangan resmi, ya, yang biasanya dikeluarkan atau dibuat oleh lembaga resmi seperti kepanitiaan instansi pemerintah, bisa lembaga swasta ataupun organisasi masyarakat. Nah, yang kedua adalah surat undangan setengah resmi yang dikirim oleh perseorangan untuk perseorangan ataupun instansi ya. Untuk acara resmi pribadi juga bisa. Nah, yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi. Kalau surat undangan tidak resmi ini mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan pribadinya ataupun golongannya. Oke, kita maju ke surat undangan setengah resmi karena sebelumnya kita sudah pelajari surat undangan resmi dan juga surat undangan tidak resmi ya. Nah, di sini sudah Bapak cantumkan untuk surat undangan setengah resmi itu pengirimnya adalah perseorangan dan ditujukan untuk perseorangan maupun instansi atau organisasi. Contohnya nih ya, surat undangannya adalah undangan acara adat, acara pernikahan, acara pengajian, syukuran, rapat RT ataupun rapat pemuda. Nah, rapat pemuda itu maksudnya adalah undangan rapat Karang Taruna, misalkan ada acara kegiatan 17 Agustusan di lingkungan sekitarnya. Di sini ada contohnya ya, surat undangan setengah resminya. Nah, kemudian apa saja sih yang harus kita ketahui mengenai surat undangan setengah resmi? Kita ingat-ingat dulu, pelajari dulu ciri-cirinya. Nah, di sini sudah Bapak tuliskan ciri-ciri dari undangan setengah resmi. Yang pertama, tidak memakai kepala surat. Kalau di surat undangan resmi itu ada kop suratnya ya. Kalau yang setengah resmi kadang pakai, kadang tidak. Kemudian bentuk suratnya boleh tidak standar, jadi tidak seperti surat undangan resmi. Boleh menggunakan bahasa campuran, baku ataupun tidak baku. Sementara di surat undangan resmi itu bahasa yang digunakannya adalah bahasa resmi atau bahasa baku ya, yang sesuai dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Nah, yang terakhir adalah menggunakan kertas yang lazim dipakai untuk surat menyurat. Ya, boleh menggunakan surat yang ada kertasnya. Nah, undangan setengah resmi ini untuk mewakilkan kelompok sehingga pengundang harus menyebutkan pihaknya dengan kata kami biasanya ya, menggunakan kata kami ya, biasanya. Oke, kita lihat. Perhatikan dulu surat undangan di sini adalah contoh dari surat undangan yang dibuat oleh Karang Taruna. Nah, kita lihat strukturnya. Yang pertama ada
kepala surat. Nah, bisa ada logonya, nama, alamat, kontak surat ya. Nah, ini tidak ada pun tidak apa-apa sebetulnya ya. Kemudian nomor surat. Nah, nomor surat itu tanggal surat ya. Tanggal surat seperti biasa misalkan Surabaya ya. Di sininya Surabaya 22 September. Kemudian yang selanjutnya adalah perihal. Nah, untuk nomor surat itu tidak wajib ya, tidak harus ada. Kalau misalkan ada, tidak apa-apa. Nah, untuk perihal ini adalah undangannya ditujukan untuk undangan apa. Kemudian ada alamat tujuannya untuk siapa, yaitu anggota Karang Taruna. Setelah itu tidak lupa juga kita tuliskan strukturnya salam pembuka. Bisa dituliskan dengan hormat, bisa juga kalau muslim itu assalamualaikum boleh ya. Kemudian isi suratnya, nah seperti ini. Nah isi suratnya terkait agendanya, di mana dan kapan. Kemudian ada salam penutup, hormat kami atau bisa juga wassalamualaikum. Kemudian ditandai dengan tanda tangan ya, di sini dibubuhi juga dengan namanya, tidak lupa. Nah, kalau yang ini kan belum diberikan tanda tangan. Oke, anak-anakku semuanya, itu adalah struktur dari surat undangan setengah resmi. Kalau kalian mengingat kembali struktur undangan resmi, ini akan ada beberapa hal yang berbeda ya. Terutama nih dari kepala surat dan nomor surat ya. Kalau surat undangan resmi itu nomor suratnya harus ada. Sementara di sini tidak wajib, tidak dituliskan pun tidak apa-apa. Oke, bagaimana? Sudah mengerti belum? Nah, kalau misalkan aku masih belum mengerti, Bu Guru, boleh ya. Nanti silakan di Zoom pembelajaran kalian tanyakan apa saja yang sekiranya kalian belum pahami. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan lebih jelas lagi. Berpartisipasilah dengan aktif ya dalam pembelajarannya. Oke, anak-anakku semuanya cukup sekian saja. Alhamdulillah ya, materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalaupun belum juga bisa bertanya ya. Nah, tidak lupa kerjakan LKPD yang sudah di-share di GCR ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.